Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis deret waktu. Pada video kali ini kita akan mempelajari model non-stasioner. Model non-stasioner merupakan kebalikan dari model stasioner, sehingga sifat statistiknya dapat berubah seiring dengan pergeseran waktu. Beberapa contoh model non-stasioner adalah trend, musiman atau seasonal, autogressive integrated moving average atau ARIMA, dan seasonal autoregressive integrated moving average atau SARIMA. Apabila suatu data tidak stasioner, maka kita perlu melakukan differencing sehingga datanya menjadi stasioner. Apabila data yang digunakan adalah data time series yang sudah di-differencing sebanyak D kali agar stasioner dan diterapkan pada model ARMA PQ, maka persamaannya akan menjadi ARIMA PDQ. ARIMA adalah singkatan dari Autogressive Integrated Moving Average, di mana P adalah komponen autoregresif, D adalah komponen integrate, dan Q adalah komponen moving average. Seperti contoh model ARIMA 213, berarti sebuah model yang datanya sudah di-differencing sebanyak 1 kali, memiliki 2 komponen autoregresif dan 3 moving average. Model ARIMA 101 berarti sama dengan ARIMA 11. ARIMA P00 sama dengan ARP. Dan model ARIMA 00Q sama dengan model MAQ. ACF dan PACF digunakan untuk menentukan model apa yang akan kita gunakan. Model AR, pola ACF-nya akan menurun secara eksponensial, dan untuk pola PACF ia akan menurun drastis. Untuk model MA, pola ACF akan menurun drastis dan pola PACF akan menurun eksponensial. Untuk model AR dan MA memiliki pola ACF dan PACF yang saling keterbalikan. Dan untuk model ARMA, pola ACF dan PACF sama-sama menurun secara eksponensial. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal yang akan kita analisis dengan software R. Nah, ini merupakan contoh dari data time series, di mana data ini merupakan data kurs rupiah. Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 31. Nah, untuk menganalisisnya kita menggunakan software R. Dapat kita lihat. Nah, ini merupakan tampilan dari software R. Untuk menginput datanya, pertama kita akan mengcopy dulu data yang ada pada Excel tersebut. Nah, setelah kita copy, maka kita dapat membuat coding untuk import datanya, ialah dengan menggunakan fungsi readDelim. Nah, tinggal di enter. Ini merupakan data yang sudah copy dari Excel. Seperti yang terlihat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, sebelum kita menganalisis menggunakan time series, selanjutnya kita akan menginstal dulu packet dari time series ini, dimana untuk menginstal packetnya dapat dilihat pada video tutorial sebelumnya tentang menginstal packet time series. Nah, jika packet sudah terinstall, selanjutnya kita akan memanggil library time series-nya atau time series-nya menggunakan library Nah, setelah kita menggunakan library-nya, maka kita akan melakukan pengujian stasionernya, apakah data tersebut stasioner atau tidak stasioner, menggunakan fungsi yang ada dalam T-series, yaitu menggunakan fungsi ADF, di mana codingnya dapat dibuat. Nah, dari output di sini dapat kita lihat nilai p-value yang didapatkan 0,5877.
Hal ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan belum stasioner. Oleh karena itu, karena data belum stasioner, kita akan melakukan uji differencing karena data yang menggunakan tidak stasioner. Nah, kita akan menggunakan fungsi dari differencing, yaitu menggunakan diff, dimana ini merupakan differencing pertama. Setelah itu data yang digunakan sama dengan 1, dimana 1 di sini ialah kita akan differencing sebanyak 1 kali. Nah, setelah itu di enter saja. Selanjutnya kita akan pengujian ulang. Jadi data sudah di differencing pertama menggunakan fungsi adf.test, menggunakan data sudah di differencing 1 kali. Nah, dapat kita lihat setelah di differencing sebanyak 1 kali, nilai p-value yang didapatkan 0,73552. Hal ini menunjukkan bahwa data yang sudah di differencing sekali juga tidak memenuhi asumsi stasioner, sehingga perlu dilakukan untuk differencing yang kedua kalinya. Sama seperti sebelumnya, maka dapat kita buat seperti berikut. Ini merupakan differencing yang kedua menggunakan fungsi different sama dengan 2, karena kita akan mendifferencing sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita dapat data secara stasioner, selanjutnya kita akan melihat model arimanya. Nah, untuk melihat model arima, kita dapat menggunakan plot dari ACF dan juga PACF. Pertama, kita akan melihat dari plot ACF-nya menggunakan fungsi ACF, menggunakan data awal yaitu data close. Nah, ini merupakan model dari ACF-nya. Dapat kita lihat turun secara eksponensial pada lag ketiga, sehingga model MA yang digunakan adalah MA3 karena turun secara eksponensial pada lag ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat pula plot dari PACF-nya menggunakan fungsi PACF dengan data awal yaitu data close. Dapat kita lihat turun secara drastis pada lag pertama, sehingga plot PACF ini AR-nya ialah AR1 karena turun secara drastis pada lag pertama. Sehingga dari kedua model PACF dan ACF tersebut dapat dibuat model arimanya ialah model arima 133. Nah, selanjutnya kita akan melihat modelnya menggunakan fungsi model arima dengan seperti ini, model arima menggunakan data close dan order adalah order arima yang sudah didapatkan, yaitu 1 dimana AR1 3 dimana 3 di sini ya sebanyak differencing sebanyak 3 kali, dan juga 3 di sini adalah model MA-nya. Ini merupakan model arima dari 133. Dapat kita lihat nilai IC-nya sebesar 220,63. Nah, untuk membandingkan model terbaik dari model arima, kita dapat mencoba-coba dalam menentukannya, yaitu misalnya seperti ini. Kita akan mengubah model arimanya seperti model 1330, di mana 1 di sini AR-nya, 3 di sini differencing-nya, dan 0 di sini ialah MA-nya, di mana tidak ada MA. Kita coba modelnya. Nah, dapat kita lihat setelah kita mengubah ordernya, terlihat nilai IC-nya lebih besar dari model awal, yaitu model arima 133. Sehingga model arima 133 merupakan model yang optimum, sehingga baik yang digunakan. Nah, itulah cara melihat model terbaik menggunakan nilai IC untuk membandingkan model secara optimum. Nah, setelah kita mendapatkan model optimumnya, selanjutnya kita akan meramalkan sebanyak 5 hari berikutnya.
Nah, untuk coding peramalannya dapat kita gunakan berikut. Nah, gunakan fungsi predict, di mana model di sini ialah model yang digunakan pada model optimumnya, yaitu pada model pertama, yaitu model 1, sehingga model 1 and ahead di sini ialah jumlah ramalan berapa hari ke depan. Maka karena kita akan meramalkan 5 hari berikutnya, maka and ahead-nya sama dengan 5. Nah, ini merupakan peramalan 5 hari berikutnya. Nah, jadi 5 data peramalan berikutnya ialah 13832, 13870, 13911, 13954, 13999. Nah, itulah data peramalan 5 hari berikutnya. Sekian tutorial tentang data non stasioner. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.